Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, nikmat ya kita tinggal di bumi Allah yang insya Allah sebetulnya bersih, asal jangan dikotorin. Tapi kan ternyata perlu pahlawan-pahlawan hebat nih, orang luar biasa yang mau rela untuk mengurus. Kita setiap hari pasti membuat sampah ya. Kalau nggak ada mereka, mungkin udah jadi gunung sampah ini satu planet bumi ini. Tapi ada orang-orang yang mau untuk mengelolanya. Dan ini bintang tamu Koko ini Masya Allah sudah 7 tahun mengelola sampah, udah paham banget. Tapi bedanya sekarang juga jadi konten kreator yang mengedukasi orang-orang untuk supaya gimana caranya menindaklanjuti sampah-sampah mereka ya. Kita langsung ajak ngobrol beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Iya, Mas Tegar, nggih, Masya Allah. Terima kasih mau diizinin ngobrol bareng di sini. Saya izin tanya-tanya ya. Oke. Jadi tadi benar sudah 7 tahun mengelola sampah? Iya, betul. Berarti awalnya 2018. dari 2018. Kenapa mau waktu itu untuk mulai mengurusi sampah? Awalnya kayak gimana? Jadi pertama saya sendiri memang suka tentang lingkungan hidup sejak dulu, sejak zaman saya sekolah. Dan kedua, jujur saya juga prihatin ya terhadap pengelolaan sampah kita yang Indonesia, negara kita salah satu negara paling banyak membuang sampah ternyata. Peringkat 5 di dunia. 5? Dan, dari jumlah sampahnya? Ya, bisa cek di Google ya teman-teman. Indonesia juga kalau tidak salah itu peringkat ketiga negara paling banyak membuang sampah ke lautan. Oke. Dan Indonesia juga negara kalau nggak salah ranking 2 di dunia yang paling sering membuang sampah makanan, sisa makanan, food waste. Jadi di saat sebagian rakyat kita nyari makan aja susah, nyari sesuap nasi aja susah, tapi faktanya ternyata Indonesia salah satu negara yang paling banyak membuang sampah, kalau nggak salah peringkat 2 di dunia. Nah dari fakta-fakta itulah jujur saya juga sangat gregetan ya, gregetan, pengen beraksi nyata gitulah. Dan ketika penduduk kita semakin bertambah kan otomatis sampah semakin bertambah ya. Tapi sayangnya tata kelola sampah kita, kesadaran masyarakat kita itu sudah puluhan tahun nggak ada perubahan signifikan ya. Jadi itu mungkin motivasi utama saya. Mulainya berarti dari serumah dulu atau sekampung dulu? Jadi dulu ceritanya saya itu tingkat desa dulu, skala desa. Satu desa? Iya, jadi kebetulan di kampung halaman saya di Banyumas, Jawa Tengah ya. Iya. Itu ada program, jadi setiap desa dianjurkan untuk membuat kelompok swadaya masyarakat dulu. Yang khusus untuk mengurusi? Iya, khusus untuk mengurusi sampah. Nah, kebetulan di desa saya sama kakak saya yang terjun ke situ. Yang kebagian peran itu? Sama 2 sahabat saya lah. Itu di 2018 tuh? Iya, betul. Itu awal mula paling kita ngelola sampah 20-an rumah itu. Rumah. Satu RT dulu, awal banget dulu itu. Dapat ilmunya itu waktu itu ada yang ngajarin dulu atau dari mana untuk supaya ini tuh sampah tuh harus diapain gitu? Hampir semua otodidak ya, kita belajar sendiri. Kita dari internet segala macam, kita juga sempat survei ke beberapa daerah ya yang sudah dulu menjalankan pengolahan sampah. Lebih baik ya. Dan sekarang alhamdulillah tadi kalau sempat cari lihat videonya udah sampai ada alat-alatnya ya, dari yang dulu masih se-RT mungkin ya, diangkutin sendiri sampai akhirnya sekarang sudah Masya Allah sebesar itu. Nah, saya yang jadi pertanyaan karena belum pernah ngelihat ya. Jadi sebetulnya sampah itu diapain dari akhirnya yang udah tertimbun sampai istilahnya tadi jadi duit, itu gimana diapain? Oke, jadi kebetulan di tempat kita sampah yang kita olah itu 60% sampah organik. Organik sampah, itu berarti terutama sisa makanan ya. Sisa makanan. Ya, jadi kayak kulit pisang gitu-gitu ya. Iya, betul. Itu komposisi terbesar 60% lebih. Nah, kalau di tempat kita itu sampah organik kita gunakan untuk pakan larva BSF
Mungkin Larva itu Kodenis. belatung gitu? Iya betul. Heeh. Tapi belatung ini, larva BSF ini beda ya, beda dengan belatung yang kita lihat di di kotoran gitu-gitu ya. Kalau larva Black Soldier Fly ini dia tidak menyebarkan penyakit, dia mengurainya jauh lebih cepat, dan sampai saat ini kita banyak cari metode ya paling efisien, paling efektif untuk sampah organik itu pakai larva BSF atau maggot. Diapain si larvanya itu? Dia ujuk-ujuk ada di situ atau dengan sengaja kita taruh sebagian tadi larva tersebut sampai akhirnya dia makanin semua sampah itu? Jadi sampah organik kita untuk pakan si maggot itu kita budidayakan sebenarnya. Jadi kita emang udah ada nih di budidaya. Iya, dibudidayakan, kita bikin siklusnya, kita ada pembibitannya, ada siklusnya. Itu kan si maggot ini kan kalau udah tua dia jadi lalat ya. Nah itu lalat itu bertelur lalu jadi larva lagi. Siklusnya kan seperti itu. Nah itu kita budidayakan. Insya Allah. Jadi emang sengaja ya. Jadi Allah udah nyiptain alam yang memang gimana caranya sampah itu akan ada. Tapi Allah juga nyiptain makhluk yang memang makanannya itu ya. Betul. Sampah, dan Masya Allah. Ini pemirsa kok makin penasaran ya. Ini gimana cara membudidayakannya sampai akhirnya itu sampahnya itu diapain sama mereka. Terus kan akhirnya ujung-ujungnya mereka jadi lalat. Nah ini gimana cara ngurus lalatnya juga. Maka jangan kemana-mana. Tetap di program Selalu Ada Hikmah. Jangan kemana-mana. Iya, sekilonya segitu. Iya. Sehari berapa ton sampah atau sebulan berapa ton sampah? Kalau untuk sampahnya yang kita kelola, set kita yang paling besar di Bogor itu kapasitas 60 ton per hari. 60 ton per hari. Iya. Selalu Ada Hikmah. Kita ambil hikmah lagi dari bintang tamu kita yang luar biasa ini. Izin tanya-tanya lagi ya. Jadi awalnya itu kan sekarang sampah yang dikelola sekota atau Jadi kita punya pengolahan sampah itu di 3 tempat. Di Banyumas, Jawa Tengah, di Bogor, Jawa Barat, dan Bogor ada? Di mananya di Bogor? Di Puncak, di kawasan Taman Safari. Kebetulan set itu set terbesar kita yang ada di Bogor. Set utama kita yang di situ. Prosesnya gimana pertama? Jadi itu sampah dipisahin dulu, yang organik sama anorganik. Jadi yang plastik atau apa digeser. Tadi kan baru bicara yang anorganik, ya. Dipisahin dulu berarti ya? Ya, jadi kita ada beberapa tahap ya. Jadi pertama kita selalu menyarankan untuk sampah dipilah dari hulunya. Dari rumah kita terus adakan edukasi, ya betul. Kita edukasi, kita sosialisasi lah tanpa henti itu. Nah, kedua sampah yang sudah datang ke tempat kita, kita pilah manual dulu. Pilah manual. Nah, terus berikutnya kita pilah juga menggunakan mesin pemilah otomatis. Ada ya. Jadi kita punya mesin pemilah otomatis itu untuk memilah organik dan anorganik. Terpisahlah jadi tadi yang anorganik tuh. Iya, betul. Yang food waste biasanya. Terus disengaja dikasih benih larva tadi. Iya. Biar mereka tumbuh dan makan di situ. Iya, jadi kita punya tempat pembibitan sendiri, pembesaran sendiri, terus untuk dijadikan, kita kan produk turunan dari larva itu sebenarnya banyak banget ya. Jadi kita dari larva itu kita bisa jual untuk pakan hewan sebenarnya. Ya, emang setelah akhirnya si sampah itu dimakanin sama larvanya, jadi berubah jadi makanan hewan gitu atau gimana? Jadi sampah organik itu kan dimakan sama larva ya. Nah, larva itu setelah 2 minggu atau 3 minggu kita panen. Lah larva ini dia itu bisa jadi solusi pakan alternatif ya. Untuk unggas, untuk ikan. Jadi dedek gitu ya? Iya, bisa kita kasih hidup ya, larva hidup. Terus kita bisa olah lagi. Udah pada gendut tuh maggotnya. Itu kan salah satu sumber protein ya, karena proteinnya 40% itu juga bagus. Dijadikanlah makanan unggas. Iya, kalau di tempat kita kita juga diproses juga, dikeringkan. Jadi maggot itu kita keringkan, kita
kurangin kadar airnya lah istilahnya. Jadi crispy. Jadi crispy betul. Nah itu kita bisa jual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dijualnya di Indonesia atau diekspor keluar? Kalau saat ini kita masih fokus di Indonesia karena ternyata juga permintaannya. Jadi itu sampah dikasih maggot, dimakanin, sampahnya habis, tinggal maggotnya udah pada gendut-gendut, udah banyak. Itu kita panen. Itu dijual. Itu dalam 2 minggu panen. Panennya 2 minggu sekali. Iya, sebenarnya tergantung treatmentnya dan tergantung kita, kalau di kita kan kita sudah pilah ya. Oh ini khusus untuk indukan, untuk budidaya. Oh ini khusus untuk dijual. Jadi ya rata-rata 2 minggu sampai 3 minggu. Nah jualnya berarti apa? Dikiloin atau? Iya, per kiloan biasanya. Orang beli maggot itu emang biasanya mungkin buat makanan ternak kali ya? Atau buat apa lagi biasanya? Ya. Kalau yang maggot kering ya, kebetulan kita sekarang malah fokusnya ke maggot yang kering, itu yang crispy. Itu salah satu yang sedang ramai itu pembudidaya ikan koi. Oh buat jadi makanan koi? Iya koi, terus apa ikan-ikan predator, terus reptil. Ya itu utamanya sih itu. Dijual sekilonya berapa maggot, Mas? Kalau untuk yang kering kita jual paling murah itu 20.000. 20.000. Iya. Kalau tadi yang basah yang jadi ada pakan. grade-grade-nya juga. Kalau yang basah jadi semurah-murahnya berapa, semahal-mahalnya berapa? Kalau yang hidup kita paling jual 1 kilo 6.000, 7.000. Kalau yang udah kering itu paling murah 20.000. Sekilonya segitu? Iya. Sehari berapa ton sampah atau sebulan berapa ton sampah? Kalau untuk sampahnya yang kita kelola, set kita yang paling besar di Bogor itu kapasitas 60 ton per hari. 60 ton per hari? Iya. Dari 60 ton sampah jadi maggotnya berapa kilo? Itu sebenarnya tergantung ininya ya. Saya nggak bisa, oh ini sekian jadi sekian kilo karena ada treatment khusus ya. Ada yang kita olah jadi indukan, ada yang kita olah itu macem-macem sih ya. Oke, jadi ada yang indukan, ya, dia memang nanti buat ngasilin maggot-maggot lainnya. Betul. Ada yang memang kita akhirnya putar jadi siklus, dijual. ada yang dijual. Luar biasa tahu. Di saat ini satu sisi ngebantu manusia untuk supaya mengelola sampah biar nggak berantakan, bau dan tentu tidak nyaman. Tapi juga bisnis yang luar biasa ini ternyata. Ayo tertarik mau pada resign mulai bisnis sampah. Jangan kemana-mana, kita ambil hikmah selanjutnya tetap di Selalu Ada Hikmah. Semakin sering kamu buang sampah itu kalau menurut saya sih sama aja kita meracuni generasi berikutnya ya. Itu sama aja kita meracuni anak cucu kita sebenarnya kalau kita buang sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan deh. Sebijak mungkin ya, jangan boros, jangan malah ya kita kan banyak nggak habis, dikit nggak doyan buang. Di saat orang yang juga saudara-saudara kita kelaparan, Masya Allah. Selalu ada hikmah. Luar biasa ya, ini ada ilmunya loh dan jadi manfaat banget bagi manusia, banyak, luar biasa. Kita ngobrol langsung dengan narasumber kita ya, kita tanya-tanya lagi. Jadi tadi belum kejawab tuh, sehari berapa ton? Pada pengen tahu katanya. Rata-rata aja, gambaran kasar. Jadi untuk sampahnya yang kita kelola, satu set yang ada di Bogor itu 60-an ton per hari. 60-an ton. Mungkin total ya sama yang di Banyumas sama yang di Tangerang ya sekitar 100-an kurang lebih. Tapi kan itu karena ya kadang sampah itu ya dia basah sih ya, jadi berat kan. Iya. Dan setelah akhirnya dimakanin maggot ya udah habis. Hilang semua. Dan menariknya beliau juga akhirnya jadi konten kreator. Dan uniknya dulu katanya kuliahnya malah politik. Betul. Terus sekarang akhirnya ngambil jalan yang ini dan ini udah ditekunin banget ya, udah berapa tahun kan akhirnya yang tadi cuma lembaga swadaya. Betul. Swadaya masyarakat sampai sekarang benar-benar full time di bisnis ini berarti ya? Iya. Gimana respon keluarga? Kalau keluarga sebenarnya orang tua terutama ya itu support ya, karena kebetulan kakak saya juga ikut intens di situ. Di bidang ini juga nih, ya, satu perusahaan malah. Iya.
ya merintis bareng gitu lah, saya sama kakak saya, terus bapak saya juga kadang ikut gitu. Jadi kalau orang tua sendiri support. Cuma ya banyak juga yang apa ya, mungkin menganggap remeh ya. Terus apalagi dulu saya 2018 itu baru lulus kuliah. Oke. Saya baru lulus kuliah. Yang lain mah mungkin kerja kantoran pakai dasi di kantor adem. Ini Betul. malah ya Allah. Iya, itu saya baru lulus kuliah waktu. Nah sekarang gimana nih respon teman-teman yang ngelihat, wah ternyata sudah sebesar ini, udah masuk TV malah sekarang. Gimana, mereka ada pernah kontak lagi nggak kayak gimana? Iya, banyak. 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 Pengen ikut malah. Iya, ya nyari loker lah segala macam. Loker. Ada yang ya pengen main, banyak. Dan kalau sekarang ternyata karyawannya sudah ada berapa? Segar? Kalau kita sekitar 50. Sudah 50, sudah membawahi 50 orang. Masya Allah, jadi rezeki bagi mereka. Ini keren banget. Minta diedukasi ya, yang biasa disampaikan kepada masyarakat nih. Supaya ya minimal nggak buang sampah sembarangan. Tadi juga untuk supaya difilter dari hulunya. Minta disampaikan kepada masyarakat, silakan yang menonton. Oke, pertama buat semua ya yang pengen berkontribusi ke lingkungan, mulai aja dulu, mulai dari yang kecil. Karena saya juga dulu awal mulai dari yang kecil ya. Jangan sepelekan yang kecil. Justru saya lebih apresiasi yang kecil tapi ada actionnya daripada yang muluk-muluk ya tapi nggak ada actionnya. Terus apa namanya? Yang kedua, jika semakin sering kamu buang sampah itu kalau menurut saya sih sama aja kita meracuni generasi berikutnya. Itu sama aja kita meracuni anak cucu kita sebenarnya kalau kita buang sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan deh. Sebijak mungkin ya, jangan boros, jangan malah ya kita kan banyak nggak habis, dikit nggak doyan buang, nggak doyan buang. Di saat Betul. orang yang juga saudara-saudara kita kelaparan, Masya Allah. Maka Masya Allah, kita teringat bahwa tujuan kita diciptakan di dunia itu salah satunya sebagai khalifah di muka bumi, ya. Ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai penggantinya Allah di muka bumi. Dan ternyata ada dua lagi tujuan awal. Yang itu pertama untuk beribadah, khalifah itu. Yang kedua untuk di surat 11 surat Hud ayat 61. Wasta'amarakum fiha, memakmurkan apa yang ada di dalamnya. Maka di saat yang lain sibuk dengan akhirnya berbuat kerusakan, jadi limbah dan segala macam demi kekayaan, demi perutnya sendiri. Masya Allah, ini ada orang-orang seperti beliau dan kawan-kawan yang Masya Allah malah mengurusin limbah itu sampai jadi kebaikan, hilang, jadi pakan ternak, ada yang mungkin juga jadi pupuk, jadi apapun itu. Tapi akhirnya jadi terkendali, sehingga kita masih bisa tinggal di bumi yang cantik ini, yang indah ini. Maka nggak bisa sendirian, kita harus bantu. Karena kita juga sama-sama manusia, tugas kita dari Allahnya sama. Maka yuk, ini dengan niatnya untuk sekedar peduli lingkungan, atau yang akhirnya sekedar nggak suka dengan kotor, jorok, tapi bisa jadi pahala yang luar biasa setelah akhirnya Allah udah ridho. Lihat, bahkan jadi rezeki juga yang luar biasa. Maka untuk itu makasih banyak Mas Tegar ilmunya, nasihatnya. Mudah-mudahan yang nonton juga terinspirasi. Pemirsa semuanya, kalau pengen hikmah lagi selanjutnya sebanyak-banyaknya, maka selalu aja tonton di acara Sah, selalu ada hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.